di balik cerita, menghadirkan cerita di balik cerita. Klik like dan subscribe untuk berlangganan. Berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Berawal Beda Agama, Berakhir Beda Dunia. Cerita horor kali ini datang dari seorang pria bernama Adit, mahasiswa semester 5 yang baru saja hidup dengan damai setelah putus dari mantan pacarnya, Lisa. Sebenarnya berpisah secara baik-baik, meskipun Adit merasa sedikit terluka oleh perpisahan itu. Bagaimana tidak, mereka sudah berpacaran sejak awal masuk kuliah, namun harus menyudahi hubungan itu lantaran ayah Adit tidak merestuinya. Berhari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan Adit melewati masa sulitnya. Namun bagaimana lagi, ayahnya benar-benar tidak mengizinkannya lantaran mereka yang beda agama. Sejak awal sebenarnya Adit sudah bisa memperkirakan hal itu akan terjadi. Namun hingga perpisahan terjadi, Adit masih saja sulit menerima. Setelah lama menangani rasa sakit hatinya, kini Adit akhirnya merasa lebih baik dan mulai menjalani kehidupan barunya. Namun, keadaan menjadi aneh ketika Adit mulai merasakan kehadiran sosok arwah yang sering mengikutinya. Pada awalnya, Adit merasa seperti diperhatikan atau diikuti. Entah itu di kampus, di rumah, atau dimanapun. Namun, Adit mencoba untuk selalu mengabaikannya. Meskipun begitu, semakin lama perasaan Adit akan kehadiran sosok arwah itu semakin menakutkannya. Hingga suatu malam, saat Adit tengah tertidur pulas, tiba-tiba ia terbangun di tengah malam. Ia mendengar ada suara gemerisik yang samar-samar. Semakin Adit mendengarkan suara itu, dari ujung ekor matanya, Adit melihat ada sebuah bayangan menyerupai manusia, namun tidak jelas. Adit terdiam dengan keringat dingin. Dia merasa seperti ada yang memanggil namanya dengan suara serak dan berbisik setengah menangis. Adit, Adit, Adit. Suara itu terdengar begitu akrab, tetapi juga sangat menakutkan. Lama-lama, suara dan bayangan itu menghilang. Hingga ada selingan seperti suara menangis samar-samar. Setelah itu, Adit pun mencoba mengabaikannya dan kembali tidur saja, menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Hari berlalu, dan teror setiap tengah malam itu selalu muncul saat Adit tertidur. Adit pun mulai mencari jawaban. Ia sudah muak dengan gangguan yang tidak jelas itu. Hingga akhirnya, Adit mencoba menghubungi beberapa teman yang memiliki pengalaman dengan dunia gaib. Hingga Adit kemudian tersambungkan dengan seorang wanita bernama Tina. Salah seorang wanita yang memiliki indera keenam dan biasa berurusan dengan hal gaib.
Tina ini dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh atau arwah. Adit pun kemudian pergi mengunjungi Tina, yang ternyata usianya tidak jauh berbeda dengannya. Setelah sampai, Adit langsung dipersilahkan masuk ke dalam rumah Tina. Lalu, Tina tiba-tiba merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Segera setelah Adit tiba di rumahnya, energi itu terasa sangat besar bagi Tina. Sejak kapan kamu merasa ada yang mengganggumu? Entahlah, awalnya hanya seperti ada yang mengikutiku, tapi lama-lama semakin mengganggu dengan suara dan gangguan-gangguan lain. Mungkin sekitar 3 bulan ini. Memangnya beneran ada hantu ya? Bukan hantu, tapi seseorang yang kamu kenal. Maksudnya, orang yang ku kenal sudah meninggal berarti? Siapa? Aku akan membiarkanmu bicara langsung dengannya, karena sebenarnya dia cuma ingin komunikasi sama kamu. Setelah percakapan itu, Tina kemudian melakukan sesi meditasi singkat. Tina mencoba menguasai semua energi yang ada di sekitarnya. Ia berusaha keras untuk bisa membuat sosok itu berhenti di tubuhnya. Hingga setelah berusaha, Tina kemudian berhasil membawanya merasuk dalam tubuhnya, dan dari situlah muncul percakapan antara Adit dengan roh pengganggu itu. Adit, Kamu siapa? Adit, aku sangat menyayangimu. Aku tidak bisa berpisah denganmu. Tapi kenapa ayahmu sangat jahat denganku? Lisa? Kamu Lisa? Kamu sudah meninggal, Lisa? Ayahmu lah penyebabnya, Dit. Kenapa ia tega sekali padaku? Adit. Lisa, ini benar kamu? Gimana bisa? Kamu nggak boleh di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu harusnya masih hidup, Lisa. Aku sudah mencoba merelakanmu, Dit. Setelah ayahmu selalu menerorku dengan berbagai cara. Tapi di hari perpisahan kita, ketika aku benar-benar melepasmu, kenapa ayahmu masih menggangguku hingga benar-benar membuatku pergi dari dunia ini? Belum sempat Adit bertanya lebih jauh, badan Tina kemudian melemah. Adit yang baru saja berkomunikasi dengan roh pengganggunya selama ini, bukannya semakin mengerti, namun ia justru semakin bingung. Bagaimana bisa Lisa tiba-tiba menjadi roh, dan apa yang terjadi padanya? Setelah Tina mulai sadar, Tina kemudian menjelaskan semuanya kepada Adit, bahwa Lisa telah tiada di hari Adit dan Lisa memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Waktu itu mereka berpisah di kampus Adit, dan sepulang dari kampus, Lisa diteror oleh sosok-sosok hantu yang mengganggunya. Hingga entah bagaimana, tubuh Lisa tiba-tiba terasa tidak terkontrol, hingga tanpa ia sadar, ia menjatuhkan dirinya dari atas jembatan dan melompat ke sungai yang memiliki kedalaman 30 meter. Disitulah akhir hidup Lisa. Entahlah apa yang terjadi padanya. Karena memang hari-hari sebelum Lisa dan Adit putus, ayah Adit selalu saja menerornya agar mereka dapat mengakhiri hubungan. Namun perasaan Lisa yang terlalu kuat mengabaikan permintaan ayah Adit. Hingga tiba-tiba ayah Adit mengatakan bahwa
bahwa jika ia tidak bisa membuat Lisa mengakhiri hubungannya, maka ia akan mengakhiri hidup Lisa. Dan begitulah kisah yang bisa Tina ceritakan dari roh Lisa yang merasukinya. Sungguh betapa kaget dan syok Adit mendengar penuturan Tina. Dia tidak pernah tahu bahwa Lisa sudah tiada. Karena semenjak putus, Adit juga memutuskan untuk memutus semua kontak dengan Lisa dan siapapun yang berhubungan dengannya. Adit pun tidak mengerti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Hingga hal ini bisa terjadi sampai seperti ini. Karena saat itu pun Adit juga sedang berduka lantaran ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu karena penyakit jantung yang memang telah lama diderita. Dan dari kejadian itu diketahui bahwa alasan Lisa sering mengganggu Adit adalah karena Lisa merasa kesepian dan bingung, dan dia merasa sulit untuk pindah ke alam selanjutnya karena ikatan emosional dengan Adit yang masih begitu kuat. Tina kemudian mencoba membantu Lisa untuk mengikhlaskan semuanya. Dan kini, karena Lisa sudah menyampaikan semuanya kepada Adit, akhirnya Lisa bisa meneruskan kembali perjalanannya. Setelah itu, Adit memutuskan untuk berkunjung ke makam Lisa. Di sana, Adit meratapi semuanya dengan penuh tangis. Adit merasa campur aduk antara cemas dan sedih mendengar ini. Dia merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada Lisa. Tapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi, dan ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Adit hanya bisa mendoakan untuk ketenangan Lisa di alam lain, meskipun ia tetap merindukan Lisa. Itulah tadi kisah asmara Lisa dan Adit yang berawal dari beda agama tanpa restu orang tua hingga berakhir beda dunia. Entahlah apa yang terjadi sebenarnya dengan kematian Lisa. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah Lisa benar-benar tiada karena ulah ayah Adit? Dan bagaimana Lisa bisa berakhir seperti itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki cerita menarik seputar horor, bisa kirim ke email di balik cerita. Pastikan sebelum video ini berakhir, kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan jika kami ada kisah-kisah yang lebih menarik. Karena di balik cerita masih ada cerita.